namanya materi dasar itu justru di situ kunci-kuncinya, gitu ya. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain masuk, teman-teman bisa silakan duduk dengan tegak, terus nafas perut ya. Kalau teman-teman mau ngambil posisi berdiri, it's okay, lebih bagus lagi, gitu ya. Tapi karena ini Senin, saya ngambil posisinya posisi duduk, gitu ya. Ya, tegak, fokus, konsentrasi. Tarik nafas perlahan. Kalau teman-teman yang baru ikut banget, tarik nafas perut itu, tarik lewat hidung, kembungkan perutnya, langsung pas udah penuh, langsung dibuang, lewat hidung lagi, kempesin perutnya. Kempesnya itu bukan hanya sekedar kempes, tapi benar-benar kempesin, harus sampai habis banget, baru boleh tarik, ya. Sambil saya ingetin lagi ke teman-teman semua, setiap latihan saya selalu ingetin, dan saya ingetin lagi, kita adalah orang-orang yang berlatih olah nafas dan olah energi. Jadi, kita harus pegang dua patokan paling dasar. Kalau kita olah nafas, maka selalu buang nafas sampai benar-benar habis. Kalau tidak habis, maka latihannya tidak akan efektif. Gitu ya. Yang kedua, kita adalah orang-orang yang berlatih olah energi. Maka setiap gerakan kita, dari mulai latihan sampai selesai, kita selalu merasakan energi. Indikator paling gampang adalah merasakan gesekan udara dengan telapak tangan, jari-jari telapak tangan kalau kita ngedorong misalnya, ya. Itu langkah paling dasar, harus terasa. Nah, tapi kalau teman-teman udah ngerasain putaran atau udah ngerasain padat-padat gitu ya, itu berarti teman-teman udah fokus di sana gitu ya. Tapi kalau yang baru banget, merasakan gesekan di kulit-kulit gitu ya. Nah, itu paling dasar. Ya, saya cek dulu sebentar. Silakan nafas perut, fokus. Oke, this is good. Oke, voice bagus ya. Siap. Yes, bagus. Sebentar lagi kita mulai ya. Saya mau ngecek dulu sebentar ya. Oke, ada Bu Lili, Teh Rela terus. Siap. Miss Julianto. Oke. Ada Tulil. Yuk, semangat. Fokus buang ya, buang sampai habis ya. Ingat kuncinya dibuang sampai habis. Yuk. Ketika kita nafas perut, maka badan kita akan jadi lemes dengan sendirinya. Indikatornya pundak gitu ya. Terus pikiran kita tuh kayak makin fokus gitu. Makin ke bawah, makin ke bawah, makin ke bawah. Yang pada saat itu adalah saat terbaik teman-teman berdoa. Maka kita mulai latihan ini dengan sama-sama berdoa. Semoga apa yang kita latih terhitung ibadah dan bermanfaat. Oke. Ya, kita mulai dengan yang standar ya. Teman-teman, tarik nafas, buka. Terus, pas buang nafas, tutup. Kalau yang udah hafal ritual prosesi pembukaan, berarti 4 kali yang gini, tarik, terus buang gitu ya. Dilanjut dengan ganti nafas dada, gerakannya sama, tarik tahan di sini, buang di sini, gitu ya. Terus lanjut ke gerakan standar ya, yang tarik, buang, tarik tahan, buang depan, tarik tahan, buang atas, tarik tahan, kumpulin depan, gitu ya. 2 kali. Nah, jadi tarik lagi, buang, tarik tahan, buang, tarik tahan, atas, gitu ya. Tarik tahan, buang, depan. Kalau yang teman-teman yang baru, gini aja dulu, gitu ya, biar nggak bingung. Yuk. Kalau yang udah biasa, lanjut ya. Kita mulai bareng-bareng dengan 3, 2, 1, terbaik. Das. Perlahan, dirasain. Fokus banget. Kalau udah penuh banget, baru buang sampai habis. Rasakan gesekan udara dengan jari-jari tangan. Kalau yang udah rasain kepadatan, rasakan kepadatannya. Kalau sudah kerasa bulatan, rasakan bulatannya. Kalau udah kerasa muter, rasakan putarannya. Kalau teman-teman udah pada level kerasa yang titik kawah panas, rasakan titik kawah panasnya. 4 kali. Setelah itu ganti, gerakannya sama, cuma nafasnya jadi nafas dada. Perhatikan nanti pas perubahan nafas, apa sih yang terjadi di badan teman-teman, gitu ya. Fokus, konsentrasi. Saya cek dulu sambil dibantuin dari sini sedikit ya. Terus Kang I, Kang Ardialis. Kalau yang udah hafal 16 nafas pertama kita, silakan.
Kalau yang baru banget, yang gini aja dulu ya. Kita tidak harus tidak harus pusing sama gerakan. Yang gini aja terus, gitu ya. Dirasain banget. Ingat, makin lama makin bagus. Kuncinya tapi harus buang nafas sampai habis. Bukan balapan, gitu ya. Santai aja. Yang terbaik dengan badan kita yang paling sesuai. Terus, Kang Yos, Kang Ahmad Tirto, terus Bu Is, bagus. Kang Yusuf, oke. Ardialis, oke. Kang Krisna, ini Kang Krisna cepet banget. Apa ya, perkembangannya saya lihat bagus, Kang. Terus Kang Eko, Kang Irfan, diperlambat semuanya. Makin lambat, makin bagus. Kang David, Kang Iwa, dirasain banget. Karena yang namanya latihan bukan hanya fisik doang, tapi fokus konsentrasi, dan yang paling penting, latihan kali ini harus lebih dahsyat dari latihan sebelumnya. Supaya otak kita ngerekam, oh dahsyatnya saya segimana sih, gitu ya. Terus Kang Adli ya. Terus Kang Revas, udah bagus tuh Kang Revas, Pak. Ya Lela oke. Kang Kiki oke. Kang Harlan, sampai habis bener-bener ya Kang Harlan. Full habis, baru tarik itu kalau sudah habis banget. Terus Kang Ibadullah, Bu Lili, Pak Hasan, bagus, nice. Kang Wahid, wow udah bagus itu Kang. Terus Kang Agus Julianto, habis banget ya. Kang Hendri, pikiran, perasaan, benar-benar rasakan. Tolakannya rasakan, karena ini yang akan kita pakai ya. Tolakan ini dari nafas satu ke nafas berikutnya makin besar, makin padat. Kang, gimana supaya makin besar, makin padat? Triknya itu pas habis buang nafas, anggap kita energinya ambil lagi semua. Jadi tarik, tahan, dan buang, kita selalu ngerasain energi. Iya. Ya, bagus. Nyetrum. Terus Teh Lila, terus Kang Riza, Hendri, terus. Fokus ya. Kan sorry, terus. Kalau teman-teman yang belum hafal, gitu aja terus. Ya. Yang penting fokus. Kalau yang udah hafal, lanjut ke gerakan dasar ya, yang 4 nafas kali 2. Terus Pak Sony, bagus. Kang Haisam, terus Kang Riki Ginanjar, terus Kang. Perjuangannya memang buang sampai habis. Ya, kalau nggak buang sampai habis gampang, tapi nggak akan benar. Kalau teman-teman buangnya sampai habis, ini latihan gini doang jadi susah. Itu yang kita cari. Ya, latihan itu pasti susah dan harus susah. Terus fokus konsentrasi, terus. Iya, nice. Riki Ginanjar. Terus, Kang Amsori. Rasakan terus ya, si kepadatannya rasakan terus. Gitu. Jadi kita fokus. Kita nggak akan ngelamun karena kita ngerasain sesuatu. Kang Yos, terus. Terus. Udah bagus itu. Terus, yang lain. Rina, Marlina. Yang lain. Yang nggak ada video nggak apa-apa ya, saya asumsinya teman-teman ngikutin. Terus, oke, nice. Ya, kalau sudah, tangannya taruh atas paha kalau yang duduk, samping badan kalau berdiri, gitu ya. Tapi terusin dulu sampai dorong habis, gitu ya. Terus, kalau teman-teman yang baru banget gabung, yang belum hafal gerakan yang ininya, simple banget, gerakannya sama, tarik, tahan, buang ke bawah, gitu ya. Rasakan tolakan dari bawah, ini berat ke sini. Terus tarik, ambil bola, taruh samping badan, ini telapak tangan dua-duanya ada bola. Buang, dorong ke depan, lawan tolakan dari depan. Kalau udah habis banget, tarik ke samping telinga, tahan, rasakan tolakan dari atas, berat,
lawan, jebret ke atas. Kalau sudah, gabungin bolanya, ada satu bola besar di tengah-tengah, tahan dulu, buang, lawan, dorong ke depan. Nanti kalau benar, jari-jari tangannya akan kejang sendiri, pergelangannya bakal pegel dari pergelangan ke siku kayak ada yang ketarik, itu artinya benar. Ya, paksain, kalau sehat paksain. Fokus, konsentrasi, hati-hati, terus, hati-hati, terus, habis. Jangan sampai capek pasti, begitu capek jangan gitu, jangan kayak setiap kita latihan dari awal sampai akhir selalu konsentrasi gitu ya. Nafasnya harus sama, walaupun jadi cepet nggak apa-apa, yang penting nafasnya terus dada. Tadi kan udah perut, udah naik ke dada ya. Terus. Ya, oke, fokus sampai habis dulu. Kalau sudah habis, tangannya boleh taruh, udah selesai, tangannya boleh taruh atas paha, konsentrasi. Rasakan dua belah telapak tangan dan dada bagian atas. Terus. Ya. Ini bagian yang sulit. Ya, kalau diam gini, kalau udah diam gini ini sulit aja kata saya. Karena teman-teman godaannya ngelamun tuh. Fokus. Ini adalah saat dimana teman-teman normalin lagi, ngerasain, ngumpulin. Di sini penting sekali. Oke. Ya, tangannya semua ke depan. Hadap-hadapkan. Ya. Hadap-hadapkan telapak tangannya. Kalau di samping gini seperti ini ya. Rasakan tolakan atau mungkin ada kayak nyoy-nyoy gitu ya. Apa ya, tolakan lah. Di antara kedua telapak tangan. Kalau yang udah biasa, rasakan banget putarannya. Kalau yang belum terasa putaran, bayangin energinya muter, jempol, telunjuk, tengah, manis, kelingking. Muternya gitu. Bayangin. Rasakan dulu minimal ada tolakan-tolakan sedikit juga, nggak apa-apa. Fokus dulu. Ya, bagus. Nah, ini bagus banget ini. Terusin. Kalau yang udah biasa mah padetin, ya. Padetin. Sudah biasa mah. Oke. Kalau dari samping, ya, yang udah biasa mulai ritual biasa ya. Tarik ke arah perut, kerasa berat, tahan lebih dahsyat, pas buang, dorong lebih putar lagi. Ini bakal berat banget. Kuncinya adalah pas habis banget, tariknya energi semua bawa, gitu, bakal berat banget. Gitu lagi, tahan ke atas, buang, paksa. Ya, mulai. Sok terus, ya cobain dulu. Ya, yang udah biasa mah pasti tahu ini berat banget. Di sini teman-teman bakal mulai sangat-sangat sulit atur nafas. Ya, kalau buangnya sampai habis, jadi pastikan buang sampai habis. Nah, Kang saya capek banget, paksain. Nafas jadi cepat tidak apa-apa, yang penting tetap nafas dada. Nariknya jadi pengen cepat tidak apa-apa, yang penting buangnya sampai habis. Selalu buang sampai habis, patokan utama itu buang sampai habis. Tidak boleh tarik kalau nafasnya masih nyisa. Teruskan. Kang Ahmad itu udah bagus itu. Pas naik kerasa banget padatnya, pas buang muternya lebih kencang tuh, itu nyedot energi. Energinya jadi berlipat, tarik lagi semuanya, dipadetin sama kita, tahan lebih padat lagi, pas buang nyedot lagi. Jadi ini sangat berat kalau benar. Ya. Kalau orang lain lihat itu kok cuman gitu-gitu doang. Tapi teman-teman yang latihannya benar, nafasnya pasti tahu ini susah banget. Ini udah mulai ngilu-ngilu nih kalau benar. Ya. Rasain benar-benar tolakannya, kepadatannya. Karena tolakan dan kepadatan adalah yang akan membuat kita ototnya yang kejang itu yang sesuai gitu. Jadi bukan dikejangin. Ini kejang sendiri karena melawan tolakan. Kalau itu dilakukan, ini jadi sulit. Jadi sulit banget. Ya,
Tapi kita tahu kalau sulit itu artinya benar. Lawan kesulitannya, barulah teman-teman bisa ngerasain latihan olah nafas itu seperti apa sih. Terus hajar. Terus Kang Ibadullah, terus. Nafas ya, atur benar-benar, buang sampai habis. Ayo, paksain. Kalau sehat, paksain. Dada, nafas dada Kang Rizky. Dari awal nafas dada sekarang ya. Terus. Ayo. Kalau capek, paksain. Walaupun jadi cepat, paksain. Das. Paksain, ayo. Ya Teh Lila, ayo ah. Terus Kang Rizky, buang sampai habis. Yuk, buang sampai habis. Terus Kang Sorry. Bas, paksa, lah sedikit lagi. Ya, kalau kita udah siap, kita bakal muterin energi seluruh tubuh. Sekarang masih di telapak tangan dulu. Terus Kang Ari Uheng, terus Kang Ferry. Yuk Kang Yusuf. Yes. Oke. Sedikit lagi, paksa dulu. Ini udah bagus-bagus, cuman ada yang masih harus meningkat dikit lagi. Ya, ini kan kayak naik tangga nih. Kita naik tangga bareng-bareng. Ayo naik tangga semuanya. Paksain dulu. Latihan memang berat, tapi abis latihan pasti fresh. Pasti bener. Ya, lebih baik kita susah-susahan di latihan, tapi nanti nerapi kita bisa gampang daripada latihan biasa-biasa aja. Pas nerapi bingung. Terus saatnya edan-edanan memang pas latihan. Terus Kang I, paksa Kang I. Ayo Kang Trisna, saya tinggi. Buis terus. Oke. Tangan taruh depan, telapak ngadep ke depan. Fokus konsentrasi, masih nafas dada. Buang harus tetap sampai habis ya. Buang tetap harus sampai habis. Yes, bagus. Rasakan tolakan dari depan. Jadi kayak ada yang nolak kan dari depan, kayak padat-padat gitu. Kalau belum kerasa nggak apa-apa, rasakan gesekan aja dengan udara, gerakin dikit, teng, nanti bakal kerasa suatu saat. Yang udah rasakan tolakannya. Oke. Kita mau muterin ke seluruh tubuh, teman-teman udah tahu ritualnya, gerakannya tarik ke dada, ini berat ke sini. Tahan dulu. Aba-aba buang, fokus kita bukan di telapak tangan ya, di dada. Ada energi jalan, pas buang ke bawah, energinya tuh ke perut, tulang ekor, punggung belakang, naik, punggung atas, ke bahu, baru ke telapak tangan. Gerakannya pas tarik ke sini, tahan, ke bawah buang, tangannya boleh gerak ke bawah, tapi fokus kita kayak yang tadi. Naik, baru pas ke bahu, semua energinya lawan tolakan di depan. Bas, habis. Begitu habis, banget, ambil semua energi, jebredin lagi ke sini. Ya, jadi berat, makin berat, lebih berat lagi gitu. Semuanya naik tangganya. Ya, mulai masing-masing. Yo, di sini pasti sangat berat. Ya, pasti sangat berat. Saya sangat mengapresiasi teman-teman. Ini pasti berat. Nafas pertama 10. Nafas kedua beratnya jadi 15. Nafas ketiga jadi 30. Atau nafasnya sangat-sangat baik. Buang sampai benar-benar habis. Kalau teman-teman yang baru gabung, mungkin kerasa sangat berat. Ngos-ngosan mungkin. Keringetan, iya pasti. Semua juga dulu kita gitu. Ya, semua dulu kita gitu. Tapi nanti badannya cepat adaptasinya kok. Yuk. Nanti kalau udah adaptasi, enak banget. Enak banget latihannya. Terus, jadi harus maksa memang kalau latihan. Ayo. Ya, terus teh. Terus. Jadi ini kita lagi muterin energi ke seluruh tubuh. Nanti kalau teman-teman mau latihan jurus-jurus lain, sangat ngebantu ini. Karena opening dari jurus-jurus yang terkini kan memang muterin dulu di seluruh tubuh. Terus, fokus.
Tarik ke dada, telapaknya ngadep ke dada, nanti rasakan tolakan antara dada dan telapak tangan. Tahan dulu, rasain dulu di dada, kulit dada gitu ya. Kalau bisa dalam sih oke. Pas buang, des kayak ada yang meraba gitu ya, kayak ada di pusat gitu ke bawah, kerasa tulang ekor naik ke punggung atas, ke bahu, des baru fokus kita jadi di telapak tangan, lawan. Des. Habis, ingat habis banget, nariknya harus ambil semua energi. Jadi berat pas nariknya. Terus Kang Herlan Suryana, terus Kang coba dulu, terus Kang Dede, bagus. Terus, yuk. Saya tahu teman-teman berjuang keras di sini. Makanya paksain. Oke, Kang Hendri udah oke. Gerakannya betul, Kak. Terus, pas narik, tolakan kerasa antara telapak sama dada. Berat di situ. Terus, sedikit lagi. Fokus, konsentrasi. Terus, buang sampai habis. Yuk, saya ngeliat waktu kok. Paksa, ayo Kang Agus Julianto, terus. Ayo sedikit lagi. Kak Fahmi tadi putus ya. Ayo Kang, terusin Kang. Iya. Kang Yus itu bagus Kang Yus. Iya, terus tuh yuk. Terus, hati-hati pas nariknya. Nariknya harus berat juga. Pasti ini latihan susah ini. Terus, yuk. Oke. Telapak semua taruh depan. Fokus konsentrasi. Telapak taruh depan. Ya. Rasakan tolakan dari depan. Usahakan kerasa. Kalau enggak, minimal pas gerak nanti ada gesekan dengan udara. Ya. Fokus. Oke. Kita cuman mau dorong dari tarik. Ini rasain bola di telapak tangan. Tahan dulu. Pas buang, dorong ke depan. Gitu ya. Cuman mau gini doang. Tangannya di jari-jarinya dilebarin. Nah, cuman gini doang, 5 kali. Ya. Tapi saya minta teman-teman yang terbaik nafasnya. Ya, cuma 5 kali bener-bener rasakan kalau ada tolakan dilawan. Gitu. Ya, 5 kali mulai dari sekarang. 3, 2, tarik perlahan. Tahan dulu. Rasakan bola di 2 telapak tangan. Buang, buka jari-jarinya. Rasakan tolakan dari depan, lawan. Otomatis jari-jarinya akan kejang dengan sendirinya dan tolakan makin kuat, berat, lawan sampai habis banget. Kalau sudah habis banget, baru boleh tarik. Totalnya 5 kali. Hitung masing-masing yang terbaik. Kita mulai mau masuk ngayun ke atas ya, ke gerakan berikutnya. Itu dulu 5 kali aja. Gak usah buru-buru. Yang paling penting adalah kualitas. Terus sampai teman-teman ngerasa, kok jari saya kejang sendiri ya. Kalau belum ngerasain nggak apa-apa, cuman kalau ngerasain tolakan pasti nemuin. Ya. Terus gitu dulu. Iya, that's it. Kalau sudah 5 kali, tangannya taruh depan lagi, dia di depan. Ya, kalau sudah 5 kali, taruh tangannya di depan. Oke. Fokus, konsentrasi. Oke. Coba ini jelas nggak saya ya? Semoga jelas. Oke. Ini lah. Gerakannya, perhatiin. Gerakan yang tadi lagi, tarik, tahan. Di sini rasain bola. Buang, jebret ke depan. Tarik. Set, gitu ya. Tangan kanan di bawah, tangan kiri di atas. Posisinya
atas bawah ya. Jadi kalau di gini kena nih. Terus gini. Tahan, ini rasain bola, buang, depanin. Das. Gitu ya. Tarik berikutnya, switching. Tarik, pindah, top. Kanan di atas, kiri di bawah, tahan, buang, peng. Pas gerak, rasain ada bola yang terus teman-teman pegang. Bang, gede. Ya. Setelah 3 kali, ambil lagi ke sini, buang depan lagi. Kalau udah, sini lagi, buang depan. Sini lagi, buang depan. Gitu ya. Ya, cobain aja. Siap-siap, 3, 2, mulai. Tarik ke samping dada. Bola energi kerasa di telapak tangan. Buang, hadapin ke depan, buka jari-jarinya. Pek, ada tekanan, lawan. Habis dulu banget-banget. Kalau udah habis banget, kanan di bawah, kiri di atas, tarik ke sini. Peng, di sini pegang dua-duanya pegang satu bola, ya. Digabung bolanya gitu. Buang, peng. Gerak, rasain bolanya. Jadi jari-jarinya biasanya sih tetap pegang sendiri. Habis, putar bolanya, switch, tangan kanan di atas, kiri di bawah. Tahan dulu. Buang, dorong bolanya. Habis. Kalau sudah, yang ke depan lagi. Kanan kiri. Samping dada. Buang, juga depan lagi. Iya, silakan. Terusin masing-masing. Ya. Saya nggak akan ngabang-ngabang karena teman-teman yang paling tahu nafas paling pas buat teman-teman seperti apa. Yang penting buang sampai habis, rasakan selalu energinya. Terus, pas ngedorong yang dari samping itu, bolanya satu. Teman-teman pegang bolanya, satu itu dorongin ke depan. Bayangin kalau belum terasa. Karena energi itu ngikutin visualisasi kita. Kalau kita bayanginnya gitu, dia akan bergerak seperti itu. Sampai nanti dia bakal kuat, sampai barulah teman-teman mungkin bisa ngerasain secara nyata gitu ya. Ayo. Di sini, iya, terus Kang Harlan. Terus, des. Set. Ya, Bu Lili, terus depan biasa. Kalau sudah, kiri di atas, kanan di bawah, tak gini. Iya gitu. Terus dorongin ke depan, pas buang nafas, gitu. Nah, kalau udah dari sini, balikin. Terus ke sini, tak gitu. Dorong lagi, des. Kanan kiri udah, berarti depan lagi. Iya, yuk dicobain. Terus, ya terus. Oke, saya cek dulu terus. Ya. Oke, dorong depan, Lil. Terus, bagus. Iya. Nariknya sambil dirasain ya. Just nariknya juga tetap ngerasain. Kalau sudah, ya udah oke. Terus, Kang Riza udah oke. Ya. Supaya gampang kerasa, jari-jarinya bisa dilebarin. Lebarin gitu. Itu lebih peka biasanya kalau dilebarin. Oke, fokus, konsentrasi. Ya, kalau yang udah biasa kerasa putaran, rasakan putaran. Oke, good. Saya suka nih, lihat Kang Rizky Ginanjar. Terus Kang, saya tahu perjuangannya dahsyat itu terus. Nice, terus Kang Ferry, terus. Dirasain terus ya, dirasain terus. Deng, kita itu ada di dalam bayangan kita ya. Kita tuh ada di dalam kolam renang.
sekeliling kita tuh air semua, atas bawah kiri kanan air semua. Jadi ketika kita bergerak kita ngerasain air itu. Kita itu ada di ruangan isinya udara semua. Setiap bergerak kita ngerasain gesekan udara itu. Kita itu ada dalam ruangan, sekeliling kita tuh energi semua. Jadi ketika kita bergerak kita ngerasain gesekan dengan energi itu. Terus, nice, dikit lagi. Oke, ya. Bagus ya, oke. Yuk paksa dulu. Nafas satu membangun nafas selanjutnya. Jadi lebih padat. Kalaupun ada kesulitan karena mungkin gerakannya baru, belum biasa, it's okay. Yang penting mindsetnya selalu konsentrasi, buang nafas sampai habis. Nanti teman-teman dapat kok, dapat triknya. Ya setelahnya gitu ya. Oke, fokus semuanya. Tangannya taruh lagi di depan. Hadap-hadapkan. Fokus, konsentrasi. Pakai nafas dada, buang sampai habis. Rasakan kedua belah telapak tangan. Kita nggak ngejangin, tapi ada tolakan di dua belah telapak tangan. Rasain, buang sampai habis banget, baru boleh tarik. Posisinya posisi diam dulu. Kalau kerasa hangat, kerasa panas, kerasa titik, itu gimana masing-masing ya. Tingkatannya kan beda-beda. Yang minimal rasakan sih tolakan antara kedua telapak tangan. Oke. Kita sambil siap-siap buat latihan besok ya, kan besok latihannya PM kan. Jadi kita nyedot energinya ya, buat nguatin si baterai-baterai kita. Oke. Gerakannya perhatiin dulu sambil teman-teman tetap gini, tetap konsentrasi. Gerakannya cuman gampang banget, tarik ke atas, stop, baginin, set. Rasain energinya berat di sini. Teman-teman pasti ada kayak berat kan? Tahan dulu, buang ke bawah. Sampai habis dulu. Kalau udah habis banget, tarik lagi. Pas tariknya dirasain banget ya, gitu. Maksud saya dirasain tuh, jangan sampai nafas 1 sama nafas 2 tuh nggak nyambung. Nyambungnya itu pas buang nafas habis banget, kan ada tolakan tuh, ambil semua, das gitu. Nanti ke atasnya jadi lebih berat, das gitu ya. Ya, coba dulu. Ini bagian awalnya ya, cobain dulu, nanti nyambung sama gerakan berikutnya. Ya. Cuman gini, tarik, rasain berat, awalnya mungkin nggak berat banget. Tahan dulu, buang, pas buang, rasain dia makin padat. Ada tolakan dari bawah. Habis banget. Kalau udah habis, ambil semuanya, naikin lagi. Pakai nafas dada ya. Itu dulu. Nanti nyambung ya. Oke, bagus ya. Saya cek dulu, bagus. Halaman ini oke. Oke, konsentrasi teman-teman bagus ini. Terus ya. Jadi ini lagi ancang-ancang buat nyedot. Udah nyedot, tapi masih ya ancang-ancang lah. Ya ini biar kita konsen dulu. Rasain bener gitu, kayak gitu, ada panas tuh kayak emang ada berat gitu. Ada muter malah. Kalau teman-teman udah biasa ada muternya itu. Terus ya kayak gampang gerakannya. Kalau kelihatan sama orang lain mah apa-apaan sih gitu ya. Tapi teman-teman kalau bener-bener itu kerasa itu. Buang sampai habis ya, ingat. Selalu buang sampai habis. Kalau buang sampai habis, kita itu jadi capek banget, betul. Tapi badan kita jadi peka banget.
Ketika badan kita peka, kita tuning sama energinya lebih gampang. Jadi memang kita perlu capek itu, supaya kita jauh lebih mudah merasakan energinya. Ya, oke, bagus. Oke. Sambil terus, pas habis buang, posisi depan dulu. Ya. Kita gabungin sama gerakan utamanya ya. Jadi gerakan utamanya sama kayak tadi, tarik ke sini, tahan dulu, buang pressure bawah. Ya. Habis, tarik ke dada. Telapak tangan harus ngadep dada. Tarik, tahan, naik. Nih, posisinya nih. Naik. Tahan dulu. Ini kan pas tahan ya. Tahan. Kalau masih mau nahan, diam dulu. Kalau udah nahannya, pas buang ke bawah. Buang ke bawah. Ini kan ada paha ini. Set ke depanin. Susah nih ya. Pas buang set sampai sini, zet gitu. Kalau udah, tarik lagi, tahan, buang lagi. Tarik, tahan, gitu ya. Buang, set ke depan. Ya, ya mulai masing-masing. Setiap bergerak, rasain energinya. Jadi kalau pas gini tuh kayak kita megang ada jelly aja. Ya, kalau teman-teman aware ini kita udah pernah latihan yang ini. Jadi dulu banget kayaknya. Ini kita adalah posisi nyedot energi, madetin supaya putarannya kenceng. Kenapa harus putarannya kenceng? Karena putaran kenceng nyedotnya akan lebih dahsyat lagi. Pas dipadetin gini, pas tarik berikutnya dia nyedot, tahan dia nyedot. Kalau nahannya bisa lama, diem di atas itu kerasa banget itu putaran. Pas buangnya itu kita nyebarin ke seluruh tubuh, jebren gitu. Jadi kalau pas ke bawah itu biasanya kayak ada sensasi, ada keguyur air lah gitu ya, gerenyam-gerenyam, gitu. Itu kita lagi madetin ke seluruh tubuh, jebren. Tarik lagi, sedot lagi. Ya, ini ngecas baterai ya buat besok latihan TM, semoga lebih ngebantu. Terus ya saya cek dulu terus ya. Oke, nice, bagus banget ya. Makin pelan makin bagus ya, makin pelan makin bagus teman-teman. Nafasnya mulai diperlambat. Nah, kuncinya cuma yang dipegang cuma satu aja dulu. Buangnya sampai habis. Kalau bisa dipelanin. Bagus. Halus bagus. Yuk boleh dipasang. Bagus itu. Terus. Cuman gini aja bagus itu. Terus lahir lah. Pas ke atas sampai ke atas banget, tinggi gitu ya. Kalau bisa sampai si tulang punggungnya kerasa, jadi ada melenting ke belakang juga nggak apa-apa. Ya, intinya tulang punggungnya kerasa, gitu. Tahan di situ, kalau bisa selama mungkin, baru buang. Ya, tulang punggungnya pas kita tangan di atas sampai kerasa, dilenting ke belakang nggak apa-apa. Kenapa, Kang? Karena salah satu jalur ngelontar energi pas kita latihan TM adalah di tulang punggung. Maka kita biasakan jalur di situ untuk dialiri. Terus. Ini bagus ini. Yuk, bagus. Ya kalian itu gerakannya tuh nggak kompak tapi bagus-bagus energinya gitu. Which is berarti kan gerakan nggak salah-salah dikit itu oke lah. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Yang penting feel-nya dapat terus. Ya, gerakannya bagus ini, energinya bagus. Terus. Kurang tinggi Kak Eko. Terus. Pas ke atas tinggi banget ya, tinggi banget. Sampai lurus aja sikunya hampir lurus gitu. Si lengan hampir nutup ke telinga. Terus
bagus itu Kang Ari Wuheng, bagus posisinya. Terus Kang Sorry, ayo. ayo istirahat boleh tapi tetap nafas dada sampai habis buangnya gitu ya, atau lebih bagus ya paksain. Terus Kang Herlan, tinggi lagi, penting sampai pulang punggungnya kerasa gitu. Lupa gerakannya Terila. Oke, simpel banget. Tarik, buang bawah, pressure gitu ya. Dari sini tarik ke sini, tahan naik, asal naik aja. Dan terus tahan di atas, pas buang ke bawah. Nyusur ke paha. Yes. Kalau duduk sila, berarti nyamping gitu. Habis gitu, mulai lagi. Tarik ke sini, tahan di sini, buang bawah, tarik, tahan naik, buang press seluruh tubuh. Ya, sok dicoba. Beda-beda dikit is okay. Ya, beda-beda dikit is okay. Iya, bagus ini. Sip. Ini ada yang otomatis aktif, itunya nyedotnya bagus. Terus Kang Rialis itu bagus. Terus Kang Yi. Sedikit lagi, paksain dikit lagi. Bentar lagi. Fokus, konsentrasi, sebentar lagi. 1 menit lagi, paksain. Bagus, Nurlela bagus itu. Terus, ya. Pas ke muka, betul kayak Kang Iwan. Terus, telapaknya ngadep ke muka. Des, gitu ya. Pas naik itu telapaknya ngadep ke muka. Peng, gitu. Supaya apa, Kang? Supaya putaran energi yang di telapak tangan kita nembak ke pituitari. Dan kumpul lagi, pas buang baru nyamping. Gitu ya. Tapi pas tahan naik ke atas itu kayak ngusap muka gitu. Kalau detailnya gitu. Beda-beda dikit nggak apa-apa sih. Ya, bagus Bu Lili, ke bawah. Rasain terus, buang sampai habis. Oke, nice. Pas ke atas, kasih jarak Kang Rizky ya, telapaknya jangan ditempelin. Naik itu kayak gini, cus. Kayak ngusap muka gitu. Bagus pasannya udah betul. Terus, oke, tangannya taruh dulu depan sekarang. Habiskan dulu, buang sampai habis. Gerakan dimanapun, buang sampai habis, tangannya taruh depan. Oke, kita ngulang 3 kali yang tarik, tahan, buang depan, tarik, tahan, buang, tarik, tahan, buang. Ya, lakukan yang ini sekarang. Biar energinya ngumpul lagi. Ya, napas dada, tarik, tahan, buang depan, jari-jarinya buka. Ini mah benar-benar harus konsentrasi. Terus tarik, tahan, yang ke sini. Telapak tangan atas bawah kayak pegang bola, buang depan, jebret ke situ. Terus tarik, tahan, buang. 3 kali seri. 3 kali seri aja. Kang saya lupa, ya udah ke depan aja. Kalau enggak ke depan doang. Napas dada yang terbaik. Yuk, belum selesai, dikit lagi. Ini mau di closing supaya energinya enak disimpannya. Dikondisiin dulu, jebret. Kalau lupa gerakannya dorong aja ke depan. Kalau yang hafal, yang dari samping-samping tambahin, gitu ya. Fokus, yuk, belum selesai. Dikit lagi. Saya ngitung waktu aja deh. Terus, yang penting teman-teman gak usah ngitung udah berapa deh. Yang penting teman-teman lakukan sebaik mungkin. Ya. Saya cek dulu kalau udah rada normal. Ya, oke, nice. Bagus.
Oh, sudah saya. Oke. Iya, bagus. Ya, oke. Terus, Bois. Banyak panas tuh, Bois. Terus, Kang Revas. Ya. Tarik nafas yang baik. Buang sampai habis. Terus. Yuk, ini bagian kita ngumpulin semua yang tadi udah dilatih ya. Oke, nice. Habis. Ya, tangannya taruh atas paha. Kalau yang duduk, samping badan. Kalau yang berdiri, tangannya taruh atas paha. Tarik nafas dada yang dalam. Tahan, usahain lama, buang sampai habis ya. Buangnya jadi cepat nggak apa-apa, yang penting sampai habis. Usahain tahannya yang lama sekarang. Ya, rasain banget, 2 telapak tangan dirasain, dada bagian atas dirasain. Ya, ini penting banget. Ibaratnya teman-teman sudah tadi ngumpulin energi banyak banget, membangkitkan energi banyak banget, sekarang dikumpulin semua. Ini mau dimasukin nih ke tempat penyimpanan. Tahannya yang lama supaya teman-teman bisa ngerasain dulu, energinya ngumpul dulu. Walaupun buangnya jadi cepat nggak apa-apa, asal sampai habis. Oke, habis. Oke. Masih nafas dada. Oke, rasain terutama di dada bagian atas ya. Teman-teman, ketika kita ngubah nafas ke nafas perut, nanti rasain pergerakan energi dari dada ke perutnya dirasain. 1, 2, ubah ke nafas perut. Pas perubahan itu ada sesuatu, gitu. Rasa kok. Ambil yang dalam, nafas perutnya, buang saya sampai habis. Terus, begitu udah ngambil nafas perut, fokusnya kita di perut. Rasain pergerakan perutnya aja, rasain. Maksimalin. Oke, ya. Ya, sambil nafas perut, kalau ada yang mau ditanyain silakan. Kalau mau nanya, mikrofonnya nyalain. Kalau udah nanya, mikrofonnya dimatiin ya, supaya nggak bentrok-bentrok. Enggak. Sambil nanti kalau di grup, yang pasien-pasien yang kira-kira butuh ini sekalian di-up lagi ya. Mumpung lumayan, kayaknya. Oke. Silakan kalau ada yang mau nanya, kesempatannya ada. Ada yang mau sharing mungkin, Kang, saya susahnya apa tadi, bisa kita bahas gitu ya. Karena biasanya kesulitan satu orang itu mewakili yang lainnya biasanya. Oke. Kita ada sekitar 15 menit lah ngobrol lah. 10 sampai 15 menit. Ada yang mau ditanyakan dulu tentang latihan tadi? Belum? Sambil jalan aja, besok latihan TM harusnya ya. Kita hari Selasa kan latihan TM. Mungkin ada ide, Kang, saya pengen belajar apa? Mungkin supaya bisa disesuaikan besok. Kalau nggak ada masukan ya sesuai keinginan saya. Assalamualaikum Kang As. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih, Kang? Nama saya Eko dari Kalimantan Timur. Oke, siap Kang Eko. Ini saya mau tanya masalah gerakan ini. Kok ya? Setiap saya gerakan antara telapak tangan kiri sama kanan itu kok terkadang beda gitu. Yang sini bisa bahal tapi sebelah kanannya kadang enggak gitu. Untuk menyeimbangkan itu atau memang seperti apa itu Kang ya? Oh, oke. Itu aja. Oke, siap Kang. Oke, masalah di apa? Hal yang di point out sama Kang Eko adalah nggak balance kiri kanan gitu ya. Ini kan seperti yang kemarin dibahas di grup gitu ya. Nggak balance kiri kanan. Kasus yang sama adalah kadang-kadang lup-lup. Lup-lup itu apa ya? Kadang kerasa, kadang enggak gitu ya. Nah, ini sebetulnya kasus yang sama. Nah, jadi teman-teman, saya pengen sampaikan bahwa badan kita itu memang alirannya unik banget gitu ya. Yang kadang-kadang memang jangankan gitu ya.
ototnya aja kiri sama kanan kan beda ya. Kalau kita dominan kanan, otot kanan lebih banyak kepake, lebih gede gitu ya dibandingin yang kiri. Koordinasi saraf juga kalau kita dominan kanan, saraf lebih gampang di kanan gitu ya, karena otaknya emang terprogram seperti itu. Nah, jadi wajar kalau kiri dan kanan itu beda gitu ya, tidak harus sama gitu ya, dan akan sulit kalau nyari yang memang balance. Biasanya memang beda-beda, ada yang kanan lebih powerful, ada yang kirinya kurang tapi lebih peka gitu ya. Nah, jadi nggak apa-apa Kang kalau masalah itu mas, semua orang juga sebetulnya gitu ya. Ada dua alternatif kita bisa. Terus kalau gitu gimana Kang supaya rada balance, ada jelas latihannya di jam terbangnya ditambah gitu ya. Kalau jam terbangnya terus kita latih, nanti kan misalnya yang kanan itu kurang power, ketika kita latih terus nanti kan jalurnya kebukanya sama tuh sebetulnya, nanti bakal mulai ngebalance. Kadang-kadang yang kanannya yang kurang peka gitu ya, dengan latihan maka dia kepekaannya bakal naik. Jadi jawaban pertama adalah ya latihan diseringin. Apakah misalkan gini, Kang saya kirinya kurang, saya mau latih fokus lebih di kiri, jadi latihan cuma dorongnya kiri doang misalkan, it's okay, itu juga bisa gitu ya, untuk balance out. Tapi yang paling penting adalah kita nggak usah terlalu riweh masalah itu. Nah, tinggal kita fokusin aja, kita pengennya apa nih, pengen terapi. Justru kadang-kadang misalkan gini ya, kasus saya kalau power gedean tangan kanan, tapi kalau pekaan tangan kiri gitu. Kalau megang tuh lebih cepat kerasa tangan kiri, tapi kalau ngeluarin power lebih gede tangan kanan. Jadi kadang-kadang saya itu deteksi tangan kiri, terapi gedenya di kanan gitu ya. Nah, tinggal itu, jadi kita tahu mana kelebihan kita, kondisi kita seperti apa gitu ya. Nah, itu kita pakai aja semaksimal mungkin gitu. Tidak harus balance out gitu ya, nggak harus kiri kanan sama sih sebetulnya. Cuman ya solusinya tadi dilatih aja, apa mau disamain atau gimana ya. Oke, itu mungkin jawabannya Kang. Kalau kurang jelas bisa ditanya ya, bisa di Kang Iwa chat ya, chat Kang Iwa apa nih. Kang, saya bawa batu anomali, kerasanya seperti sebelumnya ada selubung dingin. Beberapa kali latihan bawa batu anomali selalu ada selubung dingin. Kenapa ya? Oke. Akang dan Teteh, kita perlu lihatnya gini. Kita itu kan berlatih energi, setiap benda, bahkan udara pun ada energinya. Jadi kalau kita latihan misalkan di dekat laut, tentunya konten energinya beda dengan di gunung misalkan gitu ya. Nah, beberapa benda, misalkan logam gitu ya, juga punya energi yang berbeda. Nah, sehingga bisa mempengaruhi energi yang kita rasakan. Nah, jadi penjelasan itu, kenapa kalau kita latihan di sini kerasanya gini, kenapa kalau latihan di sana kerasanya gitu, ya memang mungkin konstelasi energinya seperti itu. Kita kalau latihan kan jadi lebih peka, jadi kita bisa ngerasain. Nah, pertanyaannya adalah gini. Nah, ini saya mau point out gini. Kalau misalkan nih, saya ada nggak tempat latihan yang bisa bikin energinya lebih powerful, gitu ya? Oh, ada Kang, gitu ya. Ada tempat-tempat yang mendukung. Tapi yang menurut saya adalah yang paling menentukan kualitas latihan adalah gimana kita fokus, gimana kita konsentrasi, gimana kita benar-benar merasakan, dan gimana kita ngatur nafas dengan baik. Jadi bukan tempat yang pertama itu, ya. Teman-teman mau latihan dimanapun, mau jam kapanpun, akan sangat-sangat baik kalau hasilnya ya baik kalau tadi konsentrasi kita benar, ngatur nafasnya benar, gitu ya. Itu mau dimanapun. Jadi jangan sampai gini, aduh tempat latihan saya kayaknya nggak bagus, gitu ya. Akhirnya jadi nggak latihan. Nah itu jadi salah ya. Jadi tempat latihan betul ada yang bagus energinya, ada yang mendukung, ada yang biasa aja gitu ya. Tapi itu nomor 2. Nomor pertama adalah gimana kita berlatih. Karena sistem energi itu kita punya sebetulnya. Ya. Jadi Kang, apa kalau Kang Iwan nanya lagi, Kang, kalau latihan saya terusin nggak bawanya? Ya terusin aja, bawa batu anomali. Siapa tahu teman Kang Iwa bisa mendiscovery sesuatu gitu ya. Itu mungkin jawabannya gitu ya. Kenapanya saya nggak tahu. Gitu. Kenapanya adalah karena tiap benda punya energi sendiri gitu ya. Itu kalau ditanya kenapa. Oke,
tadi ada pertanyaan dari Teh Lila, Kang kalau yang baru latihan bisa ikutan TM, bisa banget besok jam 8. Kang Riza kayaknya mau nanya, mangga Kang Riza. Udah raise hand dari tadi ya. Oke, mangga Kang Riza kalau mau ngomong. Tadi kalau yang kayak gini kan kayak angkat barbel. Gimana? Iya Kang. Kedengaran Kang? Iya, kedengaran. Kalau kayak gini kan berat nih kayak angkat barbel. Ya. Tapi kenapa pas ya gini Kang? Halo. Iya. Kalau pas dibuang dari atas. Ya, kalau dari sini kan angkat barbel nih. Ya. Nah kan sampai sini pas dari atas, logikanya kan lebih tinggi, harusnya lebih berat Kang. Tapi kok nggak seberat aku yang kayak gini nih. Ini angkat barbel nih kayak tadi. Kalian sampai di sini kan kayak angkat barbel. Ya. Tapi dari atas kok nggak itu, malah sekali masih kerasa sejuk. Nah, pertanyaan bagus. gimana gitu? Jawabannya sebetulnya fisika banget, torsi namanya. Pas di sini itu kan posisi tangan dengan posisi badan itu jauh. Berat itu kan ada di telapak ya. Kan kita ngerasa berat ada di telapak ya. Ya. Posisinya jauh, jadi Ya. kerasanya berat. Tapi begitu ke atas, posisi dengan sumbu ini kan jadi ngedeket. Posisinya di sini, jadi ke sini dekat. Jadi kayak angkat berat juga. Kalau kita lagi di atas itu, kalau udah lurus mah nggak terlalu berat. Yang berat tuh pas ya ginilah, ambil batu, ambil air gitu, pegang di sini dengan pegang di atas. Pasti beratan pas di samping karena torsi tadi. Jadi sebetulnya fisika banget jawabannya gitu ya. Nah, pas gini gimana? Oh, pas ke bawah mah jelas itu kan nyebarin ya. Itu kan kira-kira jawaban gitu ya. Semoga ya. Terus tadi Bu Is nanya kenapa nafasnya jadi 2 kali, capek banget. Memang gitu Bu ya. Jadi teman-teman sekalian, karena kita ngejar kualitas latihan, jadi misalkan tarik tahan buang, jebret ke sini. Kalau kita ngejar kualitas latihan, kita benar-benar ngerasain tolakan. Jadi ini tuh bukan mengejangkan didorong, tapi kita tuh ngerasain tolakan melawan. Ini penting ya. Rasain tolakan melawan. Sehingga karena kita lakukan begitu, kadang-kadang di sini nafas habis. Nah, Kang kalau di sini nafas habis gimana? Ya, pasti tadi banyak yang nafas habis, cuman dipaksain gitu ya. Nafas sudah habis banget nih Kang di sini. Ya udah, kalau di sini boleh diam dulu, tarik lagi, lawan lagi. Jadi kadang-kadang perjuangan, terutama buat yang awal-awal pemula ya, dari sini ke depan itu bisa 2 kali, 3 kali nafas. Itu artinya teman-teman latihannya benar. Karena tolakannya keras banget, kita ngedorong itu cuma bisa sedikit, ke ujung bisa sampai 3 kali nafas. Nah, itu betul banget, lakukan seperti itu. Jadi kalau pertanyaan Bu Is, emang gitu Bu. Karena tolakan itu sangat berat sebetulnya kalau kita peka. Nah, gitu ya. Nah, makin lama latihan, kita nanti nafasnya makin panjang. Sehingga tadinya 3 kali bisa jadi 2 kali. Makin latihan lagi, bisa 1 kali dengan tekanan yang sama. Karena otot kita kan juga makin kuat lama-lama. Sehingga, misalkan tekanannya 20 Newton gitu ya. Karena otot kita makin kuat, nafas kita makin panjang, barulah bisa jadi 1 kali. Gitu. Ini proses latihan, tahapannya. Jadi bukan, nah, hati-hati. Kalau dilihat sama orang, bayangin teman-teman jadi orang lain. Ngelihat kita latihan cuman gitu doang. Kan gampang ya, cuman gitu doang sekali dari sini ke sini mah gampang, kata orang. Tapi kata yang benar-benar peka, dari sini ke seperempat aja susah. Jadi ketika kita bisa melakukan gerakan mendorong ke depan dengan 1 kali nafas, dengan tekanan yang besar yang kita lawan, itu dahsyat, hebat banget sebetulnya. Ya. Nah, masalahnya adalah ketika latihan seperti ini kan kadang-kadang kita pengen sama ya, tarik tahan buang, pengen buangnya terakhirnya di sini semua, gitu ya. Makanya sekarang kalau teman-teman udah aware gitu ya, saya sekarang ngabang-ngabainya jarang tarik tahan buang bareng-bareng. Karena saya tahu teman-teman udah levelnya udah berpencar-pencar nih. Gitu ya, tapi teman-teman harus pegang. Gerakan paling sederhana tarik tahan buang ke sini itu bisa jadi pas buangnya itu bisa 2-3 kali nafas. Lakukan saja 2-3 kali nafas kalau teman-teman memang ngerasain berat banget gitu. Artinya latihan benar. Yang salah itu adalah
tarik tahan buang, tak nyantai aja gitu. Nafasnya pasti nggak bener, pasti jadi pekanya jadi lama gitu. Apa yang terjadi adalah ya nggak akan maksimal. Nah, jadi bayangin ya teman-teman ngelakuin gerakan standar yang tarik tahan buang, tarik tahan buang, tarik tahan buang, tarik tahan buang nih. Kan gerakan standar kita gitu ya. Dalam 4 kali nafas itu teman-teman udah bagus banget. Karena gini aja susah sebetulnya. Ya kalau kita flashback setahun yang lalu, kita kan gini doang latihan. Itu kan dulu edan-edanan susah. Nah, sekarang bisa kita gini, asumsinya teman-teman udah pada levelnya spreading ya, udah bisa banyak yang menguasai. Sehingga saya milih sekarang adalah abang cuma mulai itu masing-masing gitu ya, karena yang nentuin kualitas kan teman-teman sendiri. Ya, itu mungkin sedikit tentang pertanyaan Buis ya, jadi panjang. Tapi saya pengen nyampein itu ya, jadi jangan pernah nganggap remeh dorong begini, karena dorong begini itu susah sebetulnya. Apalagi angin 1 gitu, 10 nafas itu, wah susah banget itu ya. Oke, ada pertanyaan lagi, silakan. Itu kan udah ya. Yang tadi yang dikatakan Kang Asari itu nanti fungsinya buat apa, nanti efeknya apa kitanya Jangan lagi. Efeknya apa, fungsinya apa gitu, yang tekanan itu tekanan ya. Oke. Harus tekan dulu kan Ya. nyantai gitu, sekarang ditekan ke gitu gitu. Jadi Oke. efeknya apa? Oke, siap. Ini pertanyaan bagus banget ya. Teman-teman sekalian, kenapa sih kita latihannya kok ngerasain tekanan harus dilawan? Jadi latihan itu susah sekali. Ngapain kita susah-susah seperti itu? Toh saya bisa ngejangin dorong. Gitu ya. Kalau teman-teman sekarang lakukan, kejangin, dorong gampang. Gitu ya. Nah, kenapa kita lakukan ini? Ini adalah satu rahasia yang saya temukan ketika kita berlatih. Ketika kita itu merasakan tekanan, baru kita lawan. Awalnya mungkin susah ya, karena kita tekanannya kadang ada, kadang enggak gitu ya. Makanya latihan pertama tuh selalu kita ngerasain tolakan yang ini. Baru ngerasain tolakan ke depan, tanpa nafas. Sampai nanti kerasa, oh iya selalu ada tolakan. Kenapa ini jadi rahasia? Karena ternyata ketika kita ngerasain tolakan, otot yang kejang itu beda dengan mengejangkan semua. Jadi kalau kita ngerasain tolakan, teman-teman bakal ngerasain jari-jarinya jelas ada yang kejang, terus dari sini nih, dari pergelangan ke sini tuh kayak ada satu yang kejang sendiri, bukan semuanya. Nah itu adalah jalur energinya, sehingga ketika kita berlatih dengan seperti itu, jalur energi bakal kebuka. Itu alasannya. Contohnya gini deh, kalau kita lihat orang yang binaraga dengan orang yang renang, ototnya beda. Oh ini mah orang renang, ini mah kelihatan. Orang bela diri misalkan ya, dengan orang yang dengan orang bela diri itu juga beda. Kalau orang lari beda, otot yang terlatih. Kita latihan olah nafas, ototnya beda yang terlatih. Nah itu hanya bisa dicapai kalau kita tadi ngerasain tolakan selalu. Makanya setiap dari awal sampai akhir mau tarik, tahan atau buang selalu terasa sih tolakan. Kalau itu belum bisa, kan tiap orang prosesnya beda-beda ya, jalannya pelan-pelan ya, naik tangganya gimana masing-masing. Tapi endingnya adalah tarik tahan buang, semua energi selalu terasa. Jadi nggak pernah ada istirahat. Kalau teman-teman ikutan keliman dulu itu kejang pas buang doang. Itu ternyata yang harus direvisi. Dulu kita tarik tahan buang tidak merasakan energi. Dulu dibedain PM sama TD beda. Sekarang ternyata semuanya itu satu kesatuan. Ketika kita kombinasi, latihan itu jadi susah banget. Tapi hasilnya dahsyat, cepat. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi? Mungkin dari Ari Wuheng tadi, bentar ya. Saya lihat yang chat ya. Sebentar, mana chatnya? Oke, ada yang bilang, Kang, tadi sebelum latihan badan kayak mau demam, pas latihan dipasain sampai keringatan, alhamdulillah demamnya menghilang. Iya, betul gitu, Kak. Kadang-kadang begitu. Banyak banget testimoni begitu ya. Jadi jangan pernah takut kalau kita
capek edan-edanan pas latihan, karena kita latihannya bukan latihan biasa, kita latihan energi, artinya recovery bakal jadi lebih cepat, ya. Terus pertanyaan dari Kang Ari Uheng, apakah yang kita latih itu otot halus? Saya kurang jelas masalah definisi otot halus, tapi yang saya tahu adalah kalau kita ngerasain tekanan, kita melawan tekanan, jalur-jalur energinya bakal cepat terbuka. Saya nggak tahu itu namanya otot halus kah atau apa, saya nggak ngerti, gitu ya. Tapi dari pengalaman saya, cepat banget jadi peka, cepat banget jadi terbuka energi. Oke, mungkin ada pertanyaan satu lagi sebelum kita akhiri. Maaf Kang, karena waktu dulu yang saya ingat ada teknik peregangan, ada teknik peregangan yang full menggunakan otot secara kasar. Maksudnya yang kayak tadi, kayak Kang Asari yang bilang, ketika membuang semua otot kita tegangkan, hanya mendorong, tidak merasakan. Nah, dulu pernah latihan dari salah satu, ketika kita melatih otot pernapasan atau tenaga dalam dan membuangnya secara halus, tapi secara perlahan kita akan ditegangkan secara otomatis gitu. Nah, itu kita melatih otot halus katanya gitu kan. Makanya apakah ini salah satu teknik untuk melatih otot halus gitu? Oh, tuh. Oke. Ya tadi balik lagi ke definisi otot halusnya, saya kurang apa ya? Kurang paham gitu ya, si otot halus itu apa gitu ya, apakah tendonnya atau apa segala macam. Tapi yang pasti ketika kita merasakan si tekanan energi itu manfaatnya double. Kenapa coba? Nih ya, ini nanti teman-teman bisa kaji lagi. Yang pertama, ketika kita ngerasain tekanan, artinya pituitari kita aktif. Karena pituitari itu yang ngerasain tekanan itu kan gini, orang biasa tuh kan nggak kerasa, kita nggak akan terasa itu ada tekanan-tekanan kan. Artinya ketika kita ngerasain tekanan, pituitari kita itu jadi aktif, karena pituitari lah yang menerjemahkan si tekanan gitu ya, si kepekaan itu. Artinya setiap kita berlatih olah nafas dengan merasakan tekanan, kita bakal jadi lebih peka, pituitari kita lebih aktif. Artinya buat ke TM-TM yang lain otomatis terlatih. Kalau teman-teman aware, kalau teman-teman peka, bukan peka ya, jeli, teman-teman tuh sebenarnya kalau diem sebentar, ini langsung kerasa nih ada cut gitu. Gitu ya, pasti ada kerasa. Kenapa? Karena setiap berlatih udah mah disettingin. Kedua, itu tadi pasti aktif. Makin teman-teman edan-edanan, latihan sampai benar-benar sulitan, energinya makin gede, makin lagi nembus ke sini. Nah, itu yang nggak akan kita dapat kalau kita latihannya ngejang-ngejangin, gitu ya. Kenapa? Kalau kita latihan gini, zaman dulu kita tuh latihan itu ngejanginnya lebih ekstrim, sampai ditendangin, tau nggak? Kita gini, tendang, jebret, gitu ya. Kuda-kuda, apa kita lagi olah nafas. Apa yang terjadi adalah kita lupa, kita itu harusnya fokusnya ke energi. Kita malah fokus ke otot. Gitu ya. Nah, sekarang kalau di XHI kan saya pribadi memilih, udah deh, saya mah udah tua, kita nggak ngobrol lagi masalah kependekaran, nggak masalah jebret-jebret lagi. Saya mah cuma pengen latihan energi buat nerapi, self-healing sama nerapi. Maka di XHI kita fokusnya bukan lagi ke pengejangan yang edan-edanan. Pengejangan edan-edanan zaman dulu penting, karena dulu kita pendekar. Kita ada sparring. Kita harus dihabok, harus nyalur cepat gitu ya. Tapi di saat ini, kalau latihan online seperti ini, kita tidak ada tujuan untuk menjadi pendekar persilatan. Sehingga kita tidak ada lagi ngejagin yang memang otot luar ini, gitu ya. Tapi mungkin otot yang lebih fokus ke penyaluran energi. Mungkin kira-kira gitu ya. Semoga kebayang sih. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu terakhir. Kalau yang mau live aja nggak apa-apa. Kalau yang penasaran mau nanya lagi boleh. Satu terakhir ya. Isi. Ini ada yang chat lagi nggak nih tadi? Nih aku rada-rada gaptek nih masalah gini nih. Sehubungan dengan latihan TM besok kan kok fokus latihan TM lebih sulit dan dari latihan biasa, ada trik khususnya nggak Kang agar bisa fokus latihan TM? Oke. Akang dan Teteh, latihan TM itu
memang dibilang lebih sulit ya. Dibilang lebih gampang. Ini bagaimana sih kita gini? Saya mau jawab gini deh. Bagaimana cara kita menata pikiran kita ketika ngadepin latihan rutin yang energi banget dengan latihan TM? Analoginya gampang banget. Kalau latihan yang biasa, teman-teman fokuslah pada si kepadatan energi dan ngatur nafas. Maka teman-teman